dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup. Kami menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup. Kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kunamana rasa kata-kata bakara sandu, pandamana rakato kiri tikiana munguru sunda, kunamana rata koneme kere sekinimi, kunamana rasandu, kulo memuji asmanipun Gusti, Duh Gusti sesembahan kawula. Kulo ngluhuraken asmanipun Gusti, sumbering pitulungan kawula. Asma Paduka kawula puji, kawula mulyakaken ing sauruting gesang kula. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mencermati firman Tuhan, serta melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan Tuhan mengurapi semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini. Semua menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan ketika nama Tuhan kami muliakan, maka kami percaya kami semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam sekali lagi kami mengingatkan ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara, pertanyaan rohani yang ingin kami jawab, silakan dikirimkan kepada kami, baik melalui Japri maupun melalui saluran yang lain, saudara sekalian, dan nanti akan kami coba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita.
Juga doa malam sering ditujukan juga untuk mencermati keadaan pada zaman ini maupun hubungannya dengan hari-hari yang sedang kita lalui. Nah, dalam minggu-minggu ini nanti sampai 40 hari ke depan kita sedang memperingati Tuhan Yesus bangkit, saudara. Makanya saya mencoba pujiannya Tuhan Yesus bangkit, kuburnya kosong. Itu ya. Nah, renungan malam hari ini judulnya Dekat Tuhan tapi tidak bersama Tuhan. Ini beberapa saudara sudah beberapa kali mendengar dari saya rasanya. Saya pernah membagikan ini di berbagai tempat, khususnya dalam pelayanan onsite di sini sering saya membagikan pada waktu Paskah itu. Dekat Tuhan tapi tidak bersama Tuhan. Nah, kita baca dulu kisah kebangkitan Tuhan Yesus di Lukas pasal 24 ayat 13 mulai saya baca untuk saudara. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan umat pilihan Tuhan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara. Ini kisah mengenai 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Jadi hari itu adalah hari-hari pertama Tuhan Yesus bangkit dari kematian, tetapi murid-muridnya belum begitu menyadari, dan ada 2 orang rupanya. Jadi 7 mil itu belasan kilometer, saudara. Diperkirakan sekitar 12 kilometer seperti itu. Jadi jauh. Dan mereka berjalan kaki. Ya, saya memiliki pengalaman semacam itu pada tahun 60-an, ya tahun 60-an, tahun 70-an, antara tahun 60 sampai tahun 70, 1960 sampai 1970. Itu jalan-jalan beraspal belum seperti sekarang, belum masuk di desa-desa. Jadi kami orang desa kalau mau pergi ke kota itu harus jalan kaki dulu. Bisa puluhan kilometer, saudara. Dan seringkali kami berjalan kaki itu sampai 2 jam, bisa lebih, untuk mencapai kendaraan yang akan membawa ke kota, yaitu kendaraan umum yang pertama didapatkan. Jadi orang desa atau orang udik, ya orang gunung itu seperti itu. Jadi rupanya zaman dulu juga terjadi semacam itu di seputaran Yerusalem. Ya, jadi jalan-jalan juga belum seperti sekarang, tentu saja. Sehingga para murid itu ada yang rumahnya jauh di desa begitu, 7 mil jauhnya.
Lalu mereka tertarik kepada pengajaran Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sini 2 orang itu sebetulnya 2 orang murid. Jadi mereka itu mengikuti Tuhan. Nah, murid Tuhan Yesus itu kan terbagi-bagi. Ya, ada lingkaran paling luar, ada lingkaran paling dalam, seperti itu. Ya, saya menyebut kalau lingkaran paling luar itu kira-kira adalah 5.000 orang yang datang mendengarkan pengajarannya. Wah, jadi Tuhan Yesus itu pekerjaannya mengajar, saudara, mengajarkan Tuhan tentang kabar keselamatan. Yang mendengarkan 5.000 yang ikut makan roti itu, ya toh, 5 roti dan 2 ikan itu yang cukup untuk 5.000 orang. Nah itu juga bisa disebut murid itu, walaupun hanya mendengarkan untuk mencari roti itu, saudara ya. Jadi itu murid tingkatan paling luar itu. Jadi simpatisan ya. Kalau yang enggak simpatik ya enggak datang ya. Jadi yang datang itu jelas orang-orang yang bersimpati. Nah, saya menyebut orang yang bersimpati itu murid paling luar, seperti itu. Nah, lalu yang lebih dalam lagi disebutkan ada 120 murid. Nah, 120 murid ini yang lebih sering rupanya semacam itu. Tidak disebutkan nama-nama mereka, tapi ada 120 murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang ini rupanya kalau seperti zaman sekarang, kalau si pembicara ini sedang mengadakan acara atau memimpin ibadah di kotanya, dia jadi panitianya, kira-kira semacam itulah. Itu 120 orang, saudara. Tapi yang lebih dalam lagi itu ada 12 orang. Ya, bahkan yang dari luar tadi ada disebutkan 500 orang, juga sempat disebut kata 500 itu dituliskan bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit itu yang melihat 500 orang. Jadi dari 5.000 orang, 500 orang, 120 orang, sekarang 12 orang, saudara. Nah, 12 orang itu disebutkan nama-nama mereka, ya. Itu 12 ya, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan itu. Nah, itu 12 orang. Dan dari 12 orang ini ada murid yang paling dikasih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi ada lingkaran paling dalam itu 3 orang, seperti itu. Nah, Kleopas ini, 2 orang yang pergi ke Emmaus, yang salah satunya bernama Kleopas ini mungkin bisa termasuk yang 120 orang itu, karena dia sedih dengan muka muram seperti itu. Jadi waktu itu mereka ini benar-benar sedang seru membicarakan sambil berjalan. Rupanya pulanglah mereka itu dari kota, pulang ke desa mereka di Emmaus. Nah, itu mereka ini membicarakan dan sambil membicarakan soal penyesalan, soal kekonyolan, soal kesedihan, soal kehilangan itu. Nah, dan juga hal-hal yang tidak mereka mengerti, karena penyaliban kan sudah jelas kalau itu. Jadi itu fakta, sudah menjadi berita yang tidak terbantah. Ya, kuburnya saja ada. Jadi Tuhan disalibkan lalu dikubur. Dan setelah 3 hari, Kleopas dan 1 kawannya ini tadi rupanya juga ikut mendengar bahwa kuburnya kosong. Jadi kuburnya kosong. Nah, lalu ya sudah, itu berita yang membingungkan, hanya itu saja. Pikiran mereka sampai di situ, saudara. Nah, maka ketika dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, itu mereka tidak mengenal. Dikatakan oleh ayatnya tadi menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak merasa bersama-sama dengan Tuhan yang sedang mereka bicarakan. Nah, ini kan dagelan tuh namanya, apa ini? Ini kayak sinetron aja ini gitu ya, saudara ya. Ya, jadi itulah yang terjadi. Nah, sekarang mari kita merenungkan hal ini.
kok bisa begitu, bagaimana? Apakah Tuhan Yesus itu wajahnya berubah? Kalau menurut saya enggak. Tuhan Yesus tidak berubah wajahnya. Nah, kalau di gambar-gambar itu hanya digambarkan dengan berpakaian dengan sedikit berbeda. Kalau dalam lukisan yang dibuat oleh seniman lukis gitu ya, Tuhan Yesus sebelum bangkit itu pakai penutup kepala yang ala Timur Tengah itu ya, penutup kepala kemudian ada ikatnya begitu ya. Tapi setelah bangkit dari kematian tidak ada ikatnya, jadi hanya dikerudungkan begitu aja. Nah itu mungkin kalau itu sih perkiraan atau tafsiran dari pelukis toh itu. Tapi saya yakin wajahnya tidak berubah. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah sekarang mari kita merenungkan apa sesuatu yang menghalangi mata mereka ini. Saya memperkirakan itu bisa kesedihan. Karena mereka tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ayat yang ke-17 itu. Lalu dicatat di sana. Maka berhentilah mereka. Berhenti loh, sampai mereka berhenti. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, emosi itu bisa menghalangi pandangan. Apalagi kesusahan. Kesusahan yang amat sangat itu bisa tidak melihat orang, saudara. Saya pernah mengalami semacam itu. Saya pernah kehilangan anak kami yang nomor 2, dipanggil Tuhan umur 6 tahun. Wah, ya nangis. Walaupun hamba Tuhan ya doyong, saudara. Lu iyalah, itu kehilangan yang kedua kalinya bagi saya. Yang pertama saya merasa sangat kehilangan itu ketika kehilangan nenek saya, karena sejak kecil saya ikut nenek saya. Jadi limbung saya kehilangan nenek saya itu. Saya kelas 2 SMA. Lalu hidup jadi terombang-ambing karena tidak ada pendukung. Bisa disebut sama sekali tidak ada pendukung. Jadi harus lulus SMA masih dilanjutkan oleh kakek paman saya yang menolong saya untuk menyelesaikan SLTA, kemudian jadi limbung hidup itu. Nah itu kehilangan pertama. Lalu kehilangan kedua itu kehilangan anak kami, karena kami punya 3 anak laki-laki semua. Nah yang tengah ini umur 6 tahun dipanggil Tuhan. Nah anak kami ini punya tukang momong, tukang mengasuh itu ya, jadi pembantu kami, asisten rumah tangga kami yang sudah seingat saya 8 tahun ikut kami. Jadi waktu jenazah anak kami diberangkatkan ke kubur, ini asisten rumah tangga ini tidak ikut, malah pingsan dia. Itu yang terjadi. Makanya sehari kemudian dia minta sama saya, Pak, saya mau diajak ke kuburnya adik itu. Saya belum tahu. Sehari sesudahnya, saudara. Jadi kami masih sangat merasa kehilangan itu. Lalu saya turuti, ya sudah yuk. Jadi kuburan sama rumah itu enggak ada 500 meter. Rumah kami dengan makam itu enggak ada 500 ya, sekitar paling jauh 500 meter lah. Jadi jalan kaki sampai di sana. Nah sampai di sana itu 2 orang itu nangis semua. Pembantu saya ada di atas pusara itu nangis, lalu saya duduk, tapi mata ini penuh dengan air mata. Nah sehingga ada orang yang lewat itu saya benar-benar tidak tahu. Saya ingin menjelaskan bahwa kesedihan yang amat sangat itu bisa menghalangi pandangan. Jadi di dekat makam anak saya itu ada makam orang tuanya jemaat. Kenal baik sama kami. Nah, lalu saya duduk dan orang ini lewat di dekat situ.
Saya tidak tahu. Ketika saya mau pulang, baru saya menyadari ada orang di situ, terus katakan, loh kok jenengan Mbak? Gitu. Iya Pak. Sudah tadi? Sudah. Dia bilang begitu. Sudah sejak tadi. Tapi saya diam aja, karena ya begitulah Pak. Saya dulu juga begitu, dia bilang begitu. Jadi sering datang ke makam lalu nangis karena mata saya penuh dengan air mata gitu ya. Saudara, walaupun hamba Tuhan ya bisa nangis. Ya hamba Tuhan itu manusia kok. ya bisa merasakan sedih, bisa menangis itu. Orang yang masih manusiawi ya seperti itu, begitu Saudara. Nah, jadi saya pernah membuktikan bahwa kesedihan yang amat sangat itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekeliling gitu. Jadi ini kan Kleopas ini dengan muka muram. Makanya ini memberi pengajaran kepada kita bahwa emosi dalam hal ini kesedihan yang amat sangat itu bisa lupa Tuhan, bisa tidak menyadari kehadiran Tuhan gitu. Kleopas dan kawannya ini tidak tahu bahwa yang diajak omong itu Tuhan Yesus, karena dia tertutupi oleh kemuraman, oleh kesedihan hatinya yang kehilangan Yesus. Begitu. Nah, itu perkiraan yang pertama. Jadi yang menghalangi mata mereka itu karena kesedihan. Lalu perkiraan saya yang kedua adalah tentang konsep. Kenapa tentang konsep? Karena tadi Kleopas tadi mengatakan ketika ditanya apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lalu seorang dari mereka yang namanya Kleopas, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah gitu. Lalu Tuhan Yesus berkata, apakah itu? Lalu Kleopas menjelaskan, yang namanya Yesus orang Nazaret itu seorang nabi yang menampakkan kuasanya. Jadi dia mengajar bukan hanya dengan pengertian, tetapi dengan kuasa. Dan kuasanya hebat. Mungkin kalau saya yang menyampaikan ya sambil saya jelaskan, orang mati aja dihidupkan kok. Sudah 4 hari dalam kubur saja dihidupkan. Dia benar-benar orang yang berkuasa. Nah, yang lebih penting lagi ini, kami berharap bahwa dia yang akan membebaskan kami umat Tuhan. Membebaskan dari apa? Dari penjajahan Romawi, Saudara. Ya jelas lah. Jadi kalau ada seorang guru rohani yang punya kemampuan sampai menyembuhkan banyak penyakit, membuat mukjizat, memberikan pengajaran dan pengajarannya tidak terbantah, dan bahkan menghidupkan orang mati, itu ya jelas diharapkan jadi raja lah. Iya toh? Ya, nanti kalau pemilu 2024, kalau ada orang semacam itu di Indonesia, saya tidak nyoblos yang lain, pasti nyoblos orang yang semacam itu. Yang penuh dengan kuasa seperti itu. Nah itu. Nah, jadi konsep orang-orang masyarakat yang ada di waktu itu memandang Tuhan Yesus itu bukan seperti saudara dan saya sekarang. Mereka mengharapkan supaya orang itu menjadi raja yang akan memimpin pemberontakan kepada Romawi dan menang karena sakti mandraguna, karena punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Nah itulah. Nah ini tentang konsep. Jadi dia itu merasa kehilangan dan konsepnya beda konsepnya. Makanya ketika Tuhan sering berbicara bahwa dia akan mati 3 hari hidup kembali, enggak mereka ingat. Mereka lebih merasakan rasa kehilangan itu. Dan juga konsep bahwa orang ini harus menjadi raja, begitu. Nah, ini nanti akan mempengaruhi soal iman, iya kan? Kalau konsepnya sudah seperti itu, nah orang tidak beriman lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Enggak seperti kita sekarang.
Konsep mereka masih duniawi banget, kira-kira semacam itu. Itu nanti akan mempengaruhi soal iman. Ini yang menghalangi mata mereka. Sehingga walaupun ada orang yang wajahnya sama, itu akal sehat mereka juga mengatakan tidak mungkin itu Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang di sekitar situ yang wajahnya mirip gitu aja lah gitu. Tapi tidak memiliki konsep bahwa Tuhan Yesus itu hidup, itu enggak. Makanya mereka tidak menganggap bahwa itu Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, yang menghalangi mata mereka ini ternyata bukan sekedar kotoran mata, tapi soal konsep dan soal emosional, soal sikap batin seperti itu. Nah, sampai di situ ini nanti kita bagi dua. Besok kita akan merenungkan juga mengenai ini, masih mengenai Lukas 24 ini. Nah, tapi untuk yang bagian pertama lah kita sebut ini, Lukas 24 ayat 13 ini. Kita baca sekarang sampai di ayat 24, besok kita lanjutkan. Nah, itu mari kita merenungkan. Ini kan konyol sekali Kleopas ini. Dia merasa kehilangan Tuhan Yesus. Dia sedang berada di dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai mereka, tapi Kleopas dan kawannya tidak bersama Tuhan. Bukankah ini sering kita alami? Halo. Tuhan itu dikatakan maha hadir, omnipresent. Jadi Tuhan itu maha hadir. Tuhan dimanapun, tidak ada tempat di bumi ini yang tidak ada kehadiran Tuhan. Tuhan hadir. Hanya orang merasakan atau tidak, nah itu loh. Jadi kalau Tuhan itu hadir, makanya kalau ada song leader yang berkata sebelum kebaktian, saudara mari kita berdoa, mari kita mengundang Tuhan untuk hadir di tengah kita gitu. Kok Tuhan kok diundang? Kadang-kadang saya ketawa kalau mendengar orang berdoa semacam itu. Memangnya Tuhan perlu diundang? Tuhan itu tidak usah diundang aja, sudah maha hadir, ada di dekat kita. Hanya kita yang tidak bisa merasakan kehadirannya. Makanya yang perlu di treatment, yang perlu di otak-atik, perlu digarap itu, yang perlu menyesuaikan diri itu adalah kita. Kita yang harus merasakan kehadiran Tuhan seperti itu. Nah, itu saudara. Jadi sore hari ini sampai di situ dulu. Mari kita merenungkan bahwa memperingati hari Paskah ini, adakah kita juga merasakan semacam itu? Seringkali kita tidak merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Seringkali kita tidak merasakan bahwa Tuhan hadir dan memberkati kita. Seringkali kita merasa Tuhan itu jauh. Seringkali kita tidak merasa bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Karena apa? Karena pikiran kita beda, konsep kita lain. Ya. Jadi bahkan tertutupi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau Kleopas mengenai emosi tadi, diperkirakan karena kemuraman, kesedihan. Nah, kalau kita lebih banyak lagi nih, pekerjaan, ya, emosi, marah, ya, pada waktu menghadapi dalam pergaulan, dalam apapun itu bisa menghalangi hubungan dengan Tuhan. Lupa bahwa Tuhan ada dan menyertai. Nah, itu mari kita renungkan, lalu kita berusaha supaya kita dapat mengatasinya sekarang ini. Setiap saat kita harus dapat merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, ini yang tidak mudah karena kita masih hidup di dunia dan dipengaruhi oleh banyak hal di sekeliling kita, gitu saudara ya. Tapi walaupun tidak mudah, mari tetap kita berusaha supaya kita tetap merasakan kehadiran Tuhan senantiasa. Halangan-halangan yang menghalangi pandangan, yang menghalangi mata kita untuk dapat menyadari bahwa Tuhan beserta kita, itu kita berusaha kita singkirkan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dari perenungan Paskah ini, masih dalam renungan Paskah ini, bunyinya begini: Tuhan itu maha hadir, jadi selalu di dekat kita. Maka kitalah yang harus berusaha merasakan kehadiran dan penyertaannya. Saya ulangi, Tuhan itu maha hadir, jadi selalu di dekat kita. Maka kitalah yang harus berusaha merasakan kehadiran dan penyertaannya. Tuhan dipuji. Amin.
Mari kita melayani Tuhan dengan doa, kita berkata kepada Tuhan lebih dulu, menyembah Dia dan memohon kuduskan hati ini untuk kami dapat berdoa dan menyembah. Lalu kita menaikkan doa syafaat kita, termasuk nama-nama yang harus kita doakan dalam minggu ini untuk ditolong oleh Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami menyelesaikan doa malam kami dan kami menyerahkan kepada Tuhan firman-Mu yang sudah kami renungkan ketika Tuhan Yesus ada dalam sebuah peristiwa, maka kami terima bahwa itu menjadi pengajaran besar buat kami, yaitu yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan lakukan itu memberikan kunci-kunci kemenangan yang dapat kami tarik kesimpulan darinya untuk dapat kami hidupi saat ini supaya hidup kami berkemenangan. Terima kasih. Sekarang kami mohon Tuhan ampuni, seringkali kami tidak merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah kami. Seringkali kami merasa bahwa Tuhan jauh dari kami. Tapi sekarang ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami sehingga kami terus dapat merasakan kehadiran Tuhan secara berkesinambungan. Kami berada di dekat Tuhan, di hadirat Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih. Sekarang izinkan kami menaikkan doa syafaat khususnya untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, juga kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada kota kami, kepada negara dan bangsa kami, semuanya menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, saudara kami anak Sevanya yang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alekio Hanowibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, kami terus berseru bersama-sama Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan buat kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Surakarta. Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik pekerjaan kami sehari-hari dan juga seluruh pekerjaan dalam mata pencaharian kami, maupun pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan Tuhan memberkati, menuntun, sehingga semuanya dapat kami selesaikan dan kami mempersembahkan prestasi yang sempurna, yaitu kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian.
Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara kalau mau mengikuti live streamingnya doa malam jam 6. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Tapi yang doa pagi temanya berbeda, yaitu membaca kitab suci secara keseluruhan kita renungkan. Makanya yang setia mengikuti doa pagi bersama dengan kami nanti akan menyelesaikan membaca seluruh isi kitab suci. Luar biasa Tuhan memberikan waktu kepada kita. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.